Sang Peramal. Pagi itu, di Bandung pada bulan September tahun 1990, setelah turun dari angkot, aku berjalan bersama yang lain untuk menuju ke sekolah. Sebagian ada yang jalan berkelompok, sedangkan aku berjalan sendirian, menembus kabut tipis bersama udara yang dingin. Cahaya matahari yang menerpa dedaunan membuat percikan cahaya di jalan aspal yang sedang aku lalui. Saat itulah aku mendengar suara sepeda motor yang datang dari arah belakang. Suara knalpot sedikit agak berisik. Lalu ku tengok sebentar. Pengendaranya memakai seragam SMA. Kemudian aku mencoba untuk tidak fokus pada itu. Langsung bisa aku sadari ketika sepeda motor itu mulai sejajar denganku. Jalannya diperlambat, seperti sengaja agar bisa menyamai kecepatanku berjalan. Serta-merta aku merasa berada dalam situasi yang tidak nyaman. Bahkan aku gak tahu apa yang harus kulakukan selain terus berjalan. Aku gak tahu apa yang dia inginkan. Aku hanya berpikir dia adalah salah satu dari anak nakal di dunia yang suka menggoda perempuan di jalan. Pikiranku mengembara. Meskipun saat itu banyak orang yang pada mau pergi sekolah, aku merasa harus tetap waspada. Khawatir barangkali dia mau berbuat buruk kepadaku. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa dia akan menyapaku kemudian. "Selamat pagi," katanya. Sebenarnya aku bingung bagaimana harus memahami situasi macam itu. Aku mencoba menyembunyikan diriku yang gugup. Kulihat wajahnya sebentar. Dia tersenyum. Aku mencoba sambil mendorong helaian rambutku ke belakang telinga. "Pagi. Kamu Milea ya?" tanya dia kemudian, mencoba membuat percakapan. Aku tersontak. Kutoleh lagi dirinya, memastikan barangkali aku kenal. Nyatanya tidak. Dia menatapku dan tersenyum. "Iya." Alasan utamaku menjawab adalah sekadar untuk bisa bersikap ramah. "Boleh nggak aku ramal?" Dia nanya lagi. Ramal? Aku langsung heran dengan pertanyaannya. Apa maksudnya? Kok meramal? Kok bukan kenalan? Aku tidak mengerti. "Iya," katanya. "Aku ramal, nanti kita akan bertemu di kantin." Dia pasti ngajak bercanda, tapi aku gak mau. Maksudku, aku tidak mau bercanda dengan orang yang belum aku kenal. Asli, aku gak tahu siapa dia. Betul-betul gak tahu. Mungkin satu sekolah denganku, tapi aku belum mengetahui semua siswa yang ada di sekolahku, termasuk dirinya. Harap maklum, aku hanya murid baru 2 minggu. Mau ikut? Ya. Enak aja, belum kenal sudah ngajak semotor. Bagaimana bisa begitu mudah baginya? Aku tidak bisa mengerti. "Makasih," jawabku tanpa menoleh ke badannya. "Oke," katanya. "Suatu hari nanti kamu akan naik motorku. Percayalah." Ku pilih diam karena gak tahu harus gimana. "Duluan ya," katanya kemudian. Kupakai bahasa wajah untuk mengungkapkan kata iya. Habis itu dia pergi memacu motornya. Kupandang dia yang berlalu. Baju seragamnya berkelebatan dan rambutnya berantakan diembus oleh angin. Di kelas sebelum pelajaran dimulai, aku cerita ke Rani dan Andan.
tentang ada seorang anak SMA bermotor yang tadi bilang mau meramalku. Siapa? Tanya Rani. Nggak kenal. Kujawab bersamaan dengan guru masuk untuk memulai pelajaran. Waktu jam istirahat, tadinya aku mau ke kantin. Tapi sama sekali bukan untuk memenuhi ramalan anak itu. Boro-boro. Kepikiran juga enggak. Aku hanya ingin membeli sesuatu untuk minum. Tapi Nandan, ketua murid kelas 2 biologi 3, minta waktu ingin ngobrol denganku. Katanya ada yang mau dibahas. Dia bilang kalau aku mau minum, gampang, biar dia saja yang beli. Makasih, kataku. Kemudian dia pergi ke kantin. Ketika balik lagi, dia membawa beberapa teh kotak. Saat itu di kelas, selain ada Nandan, juga ada Rani dan Agus. Hal yang dibahas adalah tentang keinginan mereka menunjuk aku menjadi sekretaris dan sekaligus menjadi bendahara kelas 2 biologi 3. Aku sih oke-oke saja. Bagiku gampang lah itu. Pada waktu kami sedang ngobrol, muncul seseorang yang bilang permisi, lalu masuk ke kelas. Nandan, Rani, dan Agus tahu siapa dia. Orang itu namanya Pian, siswa dari kelas 2 Fisika 1. Datang memberi aku surat. Katanya itu titipan dari kawannya, tapi dia tidak menyebut nama kawannya itu. Dengan sedikit rasa heran, setelah Pian berlalu, aku baca surat itu. Milea, ramalanku kita akan bertemu di kantin ternyata salah. Maaf, tapi aku mau meramal lagi. Besok kita akan ketemu. Habis itu aku langsung tahu siapa yang kirim surat. Pasti dia. Orang yang tadi pagi naik motor dan bilang mau meramal. Nanda nanya ingin tahu surat apa itu. Tapi ku bilang, itu surat biasa saja. Masukin suratnya ke dalam tas untuk kembali menyimak Nandan yang bicara tentang ini itu, yang lumayan membosankan. Serius, sejak ku dapat surat itu, aku sudah tidak bisa konsentrasi lagi dengan kata-kata mereka. Entah Nandan ngomong apa, pikiranku sebagian besar melayang kepada sang peramal. Hari hujan ketika bubar sekolah, aku dijemput pamanku. Dia itu adik dari ayahku, mahasiswa jurusan arsitektur tingkat akhir di perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, namanya Faris. Dia sudah lama di Bandung dan kos di Jalan Cibaduyut. Ayah nyuruh paman menjemputku supaya bisa lekas datang ke rumah dinasnya. Karena ada sedikit keperluan. Jalan pulang, entah kenapa, ramalan orang itu yang bilang bahwa besok akan bertemu, terus saja kepikiran. Apa? Besok bertemu? Bukankah besok itu hari Minggu? Aku langsung bisa menebak. Ramalannya sudah pasti gagal lagi. Bagaimana bisa bertemu kalau tidak di sekolah? Dari awal, aku sudah tahu dia memang tukang ramal amatir. Aslinya hanya anak nakal yang suka iseng menggoda perempuan. Atau kalau itu baginya adalah modus untuk mendekati diriku, dia harus segera tahu bahwa aku orangnya selektif. Di hari Minggu,
Waktu aku sedang nyuci sepatu, aku mendengar bel rumah berbunyi karena dipijat oleh tamu. Aku teriak manggil si Bibi untuk meladeni tamu itu. Kebetulan, hari itu, di rumah hanya ada aku dan si Bibi. Ayah, ibu dan adik bungsuku sedang pergi ke Jireah untuk acara pernikahan saudara. Si Bibi bergegas nemui tamu itu, lalu balik kembali menemuiku. Tamu, katanya, mau ke Neng Lia. Lia itu nama panggilanku di rumah. Aku bersihkan tanganku dari busa dan langsung pergi ke sana, nemui tamu itu. Ya Tuhan, aku kaget. Ternyata tamunya adalah sang peramal. Aku senyum kepadanya yang tersenyum juga kepadaku. Entah gimana, saat itu aku merasa seperti sedang menjalin kontak batin antara aku dengannya. Membahas apa yang diramalnya benar-benar terjadi, tetapi tidak saling dikatakan. Hei, kusapa dia. Ada undangan, dia langsung bilang gitu, seraya menodorkan sebuah amplop dan berdiri di depan pintu. Undangan apa? Kupandangi amplop itu dan sedikit agak bingung. Bacalah, katanya. Tapi nanti. Oke, kataku memandangnya. Bacalah bahasa Arabnya naon, Pian? Dia nanya ke Pian yang saat itu datang bersamanya. Apa ya? Pian nanya balik. Oh, Iqra, katanya menjawab pertanyaannya sendiri. Iqra Milea, kata dia lagi kepada. Aku ketawa, tapi sedikit. Entah mengapa, hanya bisa sesekali saja kupandang matanya. Aku langsung ya, katanya permisi untuk pergi. Kok tahu rumahku? Kutanya. Aku juga akan tahu kapan ulang tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah, ku jawab sendiri. Iya kan? Aku jawab hanya dengan tersenyum. Aku pergi dulu ya, kata dia. Iya, ku jawab. Assalamualaikum jangan. Assalamualaikum, jawabku. Waalaikumsalam, katanya. Aku gak tahu harus bilang apa, selain cuma bisa senyum. Aduh Tuhan, siapa sih dia itu? Maksudku, selain seorang peramal, aku ingin tahu siapa dia itu sesungguhnya. Dan mengapa tadi aku harus gugup di depannya? Aku masuk kamar dan senyum sendiri, terutama karena memikirkan soal ramalannya yang benar. Tapi kenapa dia tidak membahasnya? Membahas soal ramalan itu? Atau sengaja? Entahlah. Aku baca surat undangan darinya sambil selonjoran di atas kasur. Itu adalah undangan yang ditulis dengan mesin tik di atas kertas HVS. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan ini, dengan penuh perasaan, mengundang Milea Adnan untuk sekolah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Semua nama hari di jadwal itu lengkap disertai dengan tanggal. Aku senyum. Di dalamnya ada nama Tuan Hamid Amijaya. Itu nama kepala sekolahku sebagai orang yang turut mengundang. Aku istighfar. Di tiap sisi kertas ada gambar hiasannya. Dibikin pakai spidol. Gambarnya bagus. Entah bikinan siapa. Aku suka. Setelah aku baca, aku tak mengerti mengapa langsung merasa tak ingin pergi dari atas kasurku.
benar-benar seperti orang yang sedang ditawan oleh rasa penasaran karena ingin tahu siapa dia sebenarnya. Sambil tiduran, aku jadi seperti orang sedang menerawang, memandang atap kamarku. Ketika aku terbayang wajahnya, langsung ku pejamkan mataku, agar dengan begitu aku bisa mengusirnya. Karena aku merasa itu nggak perlu dan nggak penting.